materi akuntansi keuangan lanjutan bab 7 dan juga bab 8. Langsung saja kita masuk yang ke bab 7. Itu dari soal telah dijelaskan, telah terdapat laporan, di soal telah terdapat beberapa hal yang mengindikasikan harus dibuat jurnal eliminasinya. Nah, jadi yang pertama itu sama seperti bab-bab sebelumnya, kita harus mengeliminasi Nah, ekuitas anak terlebih dahulu. nggak, tolong Nah, diperbesar oh iya, layarnya besar. Indi. Oke. Oke. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita mengeliminasi ekuitas anak, yaitu ekuitas PT Hikayat. Yang pertama itu ada saham biasa senilai 150 juta, dan yang kedua itu ada saldo laba senilai 250 juta. Itu awalnya kan ada di posisi kredit, nah sekarang jadi kita debitkan. Nah, selanjutnya kita harus mengenalkan akun investasi pada PT Hikayat. Nah, di situ investasinya terdapat 280 juta untuk mengakuisisi 70% saham dari 70% dari PT Hikayat. Nah, oleh karena itu 280 jutanya kita kreditkan yang dari tadinya ada di debit. Selanjutnya untuk kepemilikan non pengendali itu 30%, sisanya dari 100% dikurangin 70% PT Dora. Jadi 30% dikali dengan 400 juta, yaitu 120 juta. Nah, hal lainnya yaitu ada saldo yang laba yang belum direalisasikan. Maka untuk mengeliminasinya, yang pertama kita eliminasi saldo labanya dengan cara 20%, 70% dikali dengan 40 juta, yaitu 28 juta. Dan yang kepentingan pengendalinya itu 30% dikali 40 juta, yaitu 12 juta. Sedangkan persediaannya kita hilangkan atau eliminasi semuanya, yaitu 40 juta. Nah, yang terakhir yaitu untuk saldo labanya. Dari yang saldo labanya kita eliminasi 10 juta dan juga persediaannya 10 juta. Nah, setelah kita eliminasi, kita buat kertas kerja konsolidasinya. Nah, dari sini ini kertas kerja konsolidasinya mulai dari kas piutang, kas piutang PT Dora yaitu 90 juta, PT Hikayat 40 juta. Terus itu juga persediaan hingga ke kepemilikan dan pengendali. Tadi jurnal eliminasinya kita masukkan satu persatu, yaitu yang pertama saham biasa. Saham biasa itu kita eliminasi 180 juta, 150 juta. Selanjutnya yaitu modal saham itu kita eliminasi juga, yaitu 250 juta ditambah saldo laba itu 250 juta ditambah dengan 28 juta ditambah dengan 10 juta. Nah, selanjutnya itu kita eliminasi kepentingan, kita juga harus memunculkan kepentingan non pengendali, yaitu sebesar 120 juta di kredit dan 12 juta di debit. Nah, setelah jurnal eliminasinya selesai, maka kita kurangkan ataupun tambahkan sesuai dengan debit kreditnya. Nah, itu nanti ini geser sedikit. Nah, itu nanti muncul laporan keuangan konsolidasinya atau neraca konsolidasinya mulai dari kas piutang hingga kepentingan non pengendalinya seperti itu. Untuk yang nomor 8 akan dijelaskan untuk bab 8 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jawaban dari bab 8. Untuk soal di bab 8 tersebut, kita disuruh menentukan jumlah keuntungan atau kerugian pelunasan. Untuk soal bagian A, hitunglah jumlah beban bunga yang seharusnya dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 20X3. Pertama-tama yang perlu kita cari adalah beban bunga dari PT Ormawa. Ternyata di PT Ormawa beban bunganya itu kosong, jadi kita tulis kosong. Terus yang kedua, beban bunga pada PT Darmala atau PT Anak itu sebesar 18 juta. Setelah mengetahui beban bunga dari PT Anak, selanjutnya kita mengeliminasi beban bunga dari keduanya, yaitu caranya 50% dikali 18 juta dikali 4 bulan dibagi 12, hasilnya 3 juta, sehingga didapatlah beban bunga di laporan laba rugi konsolidasi pada tahun 20X3 sebesar 15 juta.
Untuk soal yang B, hitung keuntungan atau kerugian pelunasan konstruktif obligasi yang seharusnya dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun 20X3. Maka yang pertama kali yang perlu kita tulis adalah harga penerbitan obligasi pada 1 Januari 20X1 yaitu sebesar 100 juta dikali sama yang 115 tersebut bunganya. Dapatlah 115 juta. Terus selanjutnya amortisasi premi tanggal 1 bulan 1 sampai dengan 31 bulan Agustus tahun 20X3 adalah 32 bulan, artinya sebesar 8 juta. Yang 32 dibagi 60 dikali 15 juta, hasilnya kan 8 juta. Baru didapatlah nilai buku obligasi pada tanggal 31 Agustus 20X3 sebesar 107 juta, dan sehingga pengurangannya itu 107 itu pengurangan dari 115 dikurang 8 juta, dapatlah nilai buku 107 juta. Sedangkan harga beli obligasinya itu 100 juta, maka untuk keuntungannya itu sebesar 7 juta. Untuk soal yang C itu buatlah ayat jurnal eliminasi per tanggal 31 Desember 20X3 yang diperlukan untuk menghitung pengaruh kepemilikan obligasi antar perusahaan. Maka ayat jurnal yang diperlukan yang pertama-tama utang obligasi sebesar 100 juta, premi utang obligasi sebesar 6 juta, pendapatan bunga sebesar 4 juta, pada investasi pada obligasi PT dan Mala 100 juta, beban bunga 3 juta, serta keuntungan dari pelunasan obligasi 7 juta. Jurnal eliminasi yang kedua yang perlu kita buat adalah utang bunga pada piutang bunga sebesar 6 juta. Sekian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya saya kembalikan ke Farel. Terima kasih. Baik. Silakan selanjutnya. Izin presentasi, Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi keuangan lanjutan 2 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Rima Fadila dengan NPM 045 dan juga Destina Mayang Kinanti dengan ujung NPM 091. Nah, untuk yang pertama kita disuruh membuat ayat jurnal eliminasi. Eliminasi pertama kita mengeliminasi modal saham dan juga saldo laba pada PT Anak dengan kepemilikan 70%. Nah, saham biasanya 100 didapat dari 70% dikali 150 juta sehingga didapat 105 juta. Kemudian saldo labanya 175 juta didapat dari 70% dikali 250 juta. Kemudian investasi pada saham PT Hikayat itu 280 juta. Kemudian jurnal kedua kita mengeliminasi investasi pada saham PT Anak untuk kepentingan non pengendali. Untuk saham biasanya sendiri kita dapat dari 30% dikali 150 juta sehingga didapat 45 juta, kemudian saldo labanya 30% dikali 250 juta sehingga didapat 75 juta, dan untuk kepentingan non pengendalinya jumlah dari saham biasa dan saldo laba 120 juta. Kemudian eliminasi ketiga kita mengeliminasi laba persediaan yang belum direalisasi pada PT Hikayat. Itu jurnalnya saldo laba 28 juta didapat dari 70% dikali dengan 40 juta, kemudian kepentingan non pengendalinya 12 juta didapat dari 30% dikali 40 juta, dan persediaannya 40 juta didapat dari 95 juta dikurang dengan 55 juta. Kemudian eliminasi terakhir kita mengeliminasi laba persediaan yang belum direalisasi PT Dora. Itu jurnalnya saldo laba pada persediaan 10 juta didapat dari 25 juta dikurang dengan 15 juta. Kemudian selanjutnya untuk soal yang B, membuat kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi. Jadi item-item yang telah kita jurnal pada ayat jurnal eliminasi di atas kita masukkan ke dalam jurnal eliminasi. Di sini yang dieliminasi ada persediaan di kredit sebesar 50 juta sehingga didapatkan di laporan konsolidasi sebesar 200 juta. Kemudian investasi pada saham PT Hikayat itu kita eliminasi seluruhnya sehingga saldo pada laporan konsolidasinya 0, dan utang usahanya tidak kita eliminasi. Saham biasanya kita eliminasi kepemilikan PT Hikayat 150 juta sehingga didapatkan 200 juta, dan saldo laba dieliminasi 280 juta sehingga didapat 530 juta. Kemudian muncul pula
dari jurnal eliminasi, yaitu item kepentingan non pengendali sebesar 108 juta. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, untuk soal selanjutnya yaitu yang pertama untuk menghitung beban bunga yang seharusnya dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2023. Pertama, untuk beban bunga PT Ornama itu tidak ada. Kemudian untuk beban bunga PT Dharma yaitu tertulis di dalam laporan laba ruginya yaitu 18 juta, kemudian beban bunga yang dieliminasi 3 juta. Nah, 3 juta ini didapatkan dari 18 juta, kemudian dikali 1/2, kemudian dikali 4/12. Hasilnya adalah 3 juta, kemudian baru beban bunga yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi yaitu 15 juta, didapat dari 18 juta dikurangi 3 juta. Selanjutnya yaitu untuk menghitung apakah untung atau rugi atas pelunasan konstruktif obligasi. Yang pertama yaitu untuk harga penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2021 yaitu sebesar 115 juta didapatkan dari 100 juta dikali 115%. Kemudian untuk dikurangkan dengan amortisasi premi dari tanggal 1 Januari 2021 hingga tanggal 31 bulan 8 2023 yaitu 15 juta dikali 32/60 menghasilkan angka 8 juta. Kemudian setelah dikurangkan akan menghasilkan nilai buku obligasi pada tanggal 31 bulan 8 2023 sebesar 107 juta. Nah, kemudian harga beli obligasi di awal yaitu 100 juta sehingga menghasilkan keuntungan sebesar 7 juta. Selanjutnya yaitu untuk jurnal eliminasi per tanggal 31 Desember 2023 yaitu utang obligasi dieliminasi diletakkan di sisi debit yaitu 100 juta, kemudian premi utang obligasi 6 juta, kemudian pendapatan bunga 4 juta, kemudian di sisi kreditnya yaitu investasi pada obligasi PT Dharmala yaitu 100 juta, beban bunga 3 juta, kemudian keuntungan dari pelunasan obligasi 1 juta. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu utang bunga pada piutang bunga sebesar 6 juta. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada kelompok selanjutnya dipersilakan. Baik, Mas Saul, ini rata-rata udah bisa ini. Silakan lanjutnya. Mudah-mudahan ketika UAS bisa begini ya. Izin presentasi, Pak. Silakan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan lanjutan pertama, anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Nadia Desliantari dengan NPM 005, Meriana dengan NPM 037, Rosa Hilirobia dengan NPM 053, dan Gigi Permatasari dengan NPM 073. Yang pertama yaitu mencari eliminasi next Nadia ke jurnal eliminasi. Baik, untuk jurnal eliminasi yang pertama yaitu sama seperti eliminasi pada bab sebelumnya, yaitu pada saham yang pertama saham biasa PT Hikayat 150 juta, lalu saldo laba 250 juta pada investasi dalam saham PT Hikayat sebesar 280 juta, dan kepentingan non pengendali itu didapat dari proporsi sebanyak 30% dikali dengan 400 juta menghasilkan nilai 120 juta. Lalu untuk jurnal eliminasi yang kedua yaitu saldo laba didapatkan dari 70% dikali 40 juta yaitu 28 juta. Lalu kepentingan non pengendali itu proporsi 30% dikali 40 juta yaitu 12 juta pada persediaan sebanyak 40 juta. Lalu untuk jurnal eliminasi yang terakhir yaitu untuk mengeliminasi laba persediaan yang belum terrealisasi yaitu jurnalnya saldo laba pada persediaan sebesar 10 juta. 10 juta ini merupakan hasil dari 25 juta dikurang dengan 15 juta. Untuk kertas kerja selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, soal berikutnya mengenai kertas kerja. Langkah yang pertama yaitu memasukkan nominal-nominal yang ada pada jurnal eliminasi yang telah dibuat sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan laporan
konsolidasian. Untuk kas dan piutang jumlah konsolidasiannya sebesar 138 juta, untuk persediaan sebesar 200 juta, dan untuk bangunan dan peralatan sebesar 590 juta. Sehingga total debitnya itu sebesar 928 juta. Selanjutnya utang usaha pada laporan konsolidasi sebesar 90 juta, saham biasa 200 juta, saldo laba 530 juta. Dalam jurnal eliminasi muncul akun baru yaitu kepemilikan non pengendali yang besar konsolidasiannya sebesar 108 juta. Sehingga hasil akhirnya yaitu 928 juta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 8. Yang pertama itu menghitung jumlah beban bunga yang seharusnya dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi 2023. Pertama, kita masukkan nilai nominal dari obligasi beredar, yakni 200 juta. 200 juta ini didapat dari tiap masing-masing obligasi itu 100 juta, dan jumlah obligasinya itu ada 2, jadi 200 juta. Selanjutnya ada suku bunga tahunan. Suku bunga tahunan ini kita dapat dari suku bunga yang ada di obligasi tersebut, yakni 12%. Lalu nilai nominal dikali dengan suku bunga itu akan menghasilkan pembayaran bunga per tahun sebesar 24 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita akan menghitung amortisasi premium obligasi sebagaimana dikatakan di dalam soal bahwa obligasi ini dijual dengan premium pada harga 115, sehingga kita akan menghitung premium itu sebesar 15 juta per obligasinya. Lalu untuk mengetahui harga premium di dua obligasi ini, maka kita akan mengalihkan 15 juta dengan dua obligasi, maka akan menghasilkan 30 juta dibagi dengan jangka waktu amortisasi premium yakni 5 tahun, maka akan menghasilkan 6 juta. Selanjutnya pembayaran bunga dikurang dengan amortisasi premium ini akan menghasilkan beban bunga untuk setahun penuh. Lalu kita akan mengurangi dengan bunga pada obligasi yang dibeli oleh PT Ormawa, di mana 18 juta yang kita dapat tadi dikalikan dengan setengah, lalu dikalikan dengan 4/12 bulan. Selanjutnya ada hasil pengurangan dari beban bunga setahun penuh tadi dikurangi dengan bunga pada obligasi yang dibeli oleh PT Ormawa, itu akan menghasilkan 15 juta yang kita sebut dengan beban bunga yang seharusnya dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Nah, yang kedua atau yang nomor B gitu, keuntungan atau kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi yang seharusnya dilaporkan. Yang pertama, kita akan mencatat harga penjualan obligasi pada 1 Januari 20X1, di mana tadi dikatakan bahwa obligasi itu dijual di harga 115 juta. Lalu amortisasi premium obligasinya itu tadi sebesar 8 juta. Lalu kita kurangi, maka akan menghasilkan nilai buku saat pembelian sebesar 107 juta. Nah, nilai buku saat pembelian ini akan dikurangkan dengan nilai buku apa gimana ya? Akan dikurangkan dengan nilai pembelian obligasi saat ini. Nah, maka akan menghasilkan keuntungan atas pelunasan konstruktif obligasi sebesar 7 juta. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya jurnal eliminasi untuk menghilangkan pengaruh kepemilikan obligasi antar perusahaan. Nah, jurnal pertama itu utang obligasi, di mana sisi debit ini ada utang obligasi senilai 100 juta, kemudian premi utang obligasi senilai 6 juta, dan pendapatan bunga senilai 4 juta. Sedangkan di sisi kredit itu ada investasi pada obligasi PT Darmala 100 juta, beban bunga 3 juta, dan keuntungan dari pelunasan obligasi yang telah dilakukan perhitungan sebelumnya yaitu senilai 7 juta. Selanjutnya untuk mengeliminasi utang bunga dan piutang bunga yaitu senilai 6 juta. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.
Silakan berikutnya.